Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Engelina Tukayo. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, marilah kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu, Bapa yang maha baik, Bapa yang setia, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami hingga di hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kehendak Tuhan. Kembali Tuhan membangunkan kami di hari yang baru. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala tugas, pekerjaan, pelayanan, dan kesaksian kami hendak mendasari seluruh kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon di dalam nama Yesus, anugerahkanlah bagi kami hikmat dan pengertian, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dan menolong kami, agar kami dapat membaca, merenungkan, dan memahami firman-Mu seturut kasih dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami bersyukur dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat dan pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini di hari Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025, sebelum kita memulai dengan segala aktivitas kerja dan kegiatan kita di hari ini, saya mengajak kita untuk memberikan waktu bagi Tuhan dengan membuka dan membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 12 ayat 47, dengan perikop pembacaan jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Demikian kata firman Tuhan. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Demikian firman Tuhan, kiranya firman-Nya menjadi berkat dan pedoman dalam hidup saya dan saudara, dan kiranya kita setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya memberikan tema dari renungan kita di pagi ini adalah setia dalam pelayanan dan persembahan untuk rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus. Setelah selesai pembangunan kembali tembok Yerusalem, Nehemia dan bangsa Israel merayakannya dengan sukacita. Mereka menata ulang kembali ibadah, pelayanan, dan struktur rohani umat, termasuk dalam hal pengaturan, persembahan, dan pelayanan rumah Tuhan. Nehemia 12 ayat 47 menunjukkan bahwa umat Israel secara konsisten dan teratur memberi sumbangan
bagi kebutuhan rumah Tuhan. Untuk para penyanyi, penunggu pintu, dan para imam. Ini mencerminkan kepedulian rohani mereka setelah pembaharuan iman yang terjadi sebelumnya. Kita dapat lihat dalam Nehemia pasal 10 dan pasal 12. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan di pagi hari ini, ada 3 hal yang ingin saya uraikan, yaitu yang pertama, kesetiaan dalam memberi. Umat Israel menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka dalam memberikan persembahan. Dengan memberi yang dilakukan secara teratur dan bukan musiman, artinya menjadi kebiasaan hidup. Kesetiaan dalam memberi bukan sekedar tindakan sesaat, tetapi perlu menjadi gaya hidup yang muncul dari hati yang penuh iman dan kasih kepada Tuhan. Dengan ekspresi ibadah yang menunjukkan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, seperti teladan rohani bahkan dalam kekurangan, karena kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara. Kita dapat bandingkan dengan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang kelima, di mana Paulus memuji jemaat di Makedonia yang walaupun mengalami penderitaan dan kemiskinan, mereka memberi dengan sukacita dan melampaui kemampuan mereka. Sehingga makna kesetiaan memberi adalah mereka memberi bukan karena dipaksa, tetapi karena kasih dan sukacita dalam Tuhan. Sebab memberi menjadi bagian dari ibadah dan identitas mereka sebagai orang percaya. Sehingga mereka terlebih dahulu memberikan diri kepada Tuhan. Yang kedua yaitu menghargai pelayanan Tuhan. Para penyanyi dan penunggu pintu mewakili mereka yang melayani Tuhan secara penuh waktu, dan umat menunjukkan dukungan nyata kepada para pelayan Tuhan sebagai bagian dari ibadah. Sebab menghargai pelayanan Tuhan berarti melayani dengan hati yang tulus dan setia, tidak mencari pujian manusia, dan menganggap pelayanan sebagai kehormatan, bukan beban. Juga mendukung dan menghargai pelayanan orang lain. Kita dapat bandingkan dengan Kolose pasal 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-24 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pelayanan sejati dilakukan untuk Tuhan, bukan untuk pujian manusia, sebab ini menunjukkan sikap menghargai pelayanan. Dan ketiga, yaitu saling memberkati dalam tubuh Kristus. Orang Lewi menerima dari umat dan mereka juga memberi kepada para imam, yaitu keturunan Harun. Ini melambangkan siklus berkat di antara umat Tuhan yang melayani dan yang diberkati saling menopang. Saling memberkati dalam tubuh Kristus berarti mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, saling menolong dalam kebutuhan dan penderitaan, serta membangun dan mendorong pertumbuhan rohani dan melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Kita dapat bandingkan dengan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 yang berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Makna dari Ibrani 10 ayat 24 ini adalah agar kita saling mendorong dalam kasih dan pelayanan yang adalah merupakan cara kita
untuk saling memberkati dalam tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada, yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nehemia pasal 12 ayat 47 mengajarkan bahwa ibadah yang sejati tidak hanya dalam doa dan pujian, tetapi juga dalam kesetiaan memberi dan mendukung pelayanan Tuhan. Sebab kesatuan umat dalam memberi dan melayani menghasilkan sukacita rohani dan membangun rumah Tuhan secara berkelanjutan. Dengan demikian, yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sekarang adalah yang pertama, yaitu menjadi umat Tuhan yang setia memberi. Rajin memberi persembahan dan persepuluhan dengan penuh sukacita, bukan karena paksaan. Yang kedua, menghormati dan mendukung pelayanan. Menghargai pelayanan para hamba Tuhan, yaitu pendeta, guru sekolah minggu, pemusik gereja, petugas gereja, dan memberi dukungan moral, spiritual, dan materi bagi pelayanan mereka. Yang ketiga, yaitu membangun sikap konsisten dan tertib dalam ibadah, yang artinya tidak hanya giat saat perayaan besar, tetapi harus terus terlibat dalam pelayanan gereja sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya melihat besar kecilnya pemberian, tapi melihat setiap hati yang setia dan rela dalam memberi dan melayani. Seperti umat di zaman Nehemia, marilah kita juga membangun semangat kesatuan dalam pelayanan dan persembahan, agar rumah Tuhan terus berdiri kuat di tengah dunia yang haus akan terang dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa di sorga, atas waktu dan kesempatan yang begitu indah yang Kau anugerahkan bagi kami di pagi hari yang indah ini. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi petunjuk dalam kami menjalani hari kehidupan kami di hari ini. Kami mohon di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus menolong kami sekalian, memampukan kami sekalian, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini, kami dinasihati untuk kami tetap setia dalam melayani Tuhan dan memberikan persembahan bagi Tuhan. Roh Kudus memampukan kami, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta penetua Siamas, badan unsur PWPKB Parpam, tetapi juga sebagai pemain musik, song leader, sebagai pemegang slide, sebagai security, sebagai driver, tetapi juga tim multimedia, dan juga seluruh umat-Mu, warga jemaat GKI Ebenezer. Kami dimampukan oleh Tuhan, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di hari ini hamba berdoa, menyerahkan dan mempertaruhkan seluruh kehidupan umat-Mu, warga jemaat GKI Ebenezer, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dalam seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan dan kesaksian mereka di hari ini. Hamba mohon di dalam nama Yesus, biarlah kasih, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian dalam setiap kehidupan umat-Mu. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus setiap kehidupan umat-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami semua dari setiap
susah sengsara, sakit penyakit, kecelakaan, maut sekalipun. Dan biarlah kami semua di hari ini dituntun dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon kepada Bapa di sorga. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.